Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik saja ya di rumah. Jumpa lagi dengan Bu Rahma di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Anak-anak, kali ini kita memasuki bab 4. Bersih itu sehat. Islam mengajarkan umat muslim supaya senantiasa menjaga kebersihan dimanapun dan kapanpun. Ya anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang perbedaan antara bersih dan suci. Bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci artinya bebas dari najis. Ya. Bersih itu merupakan syarat terwujudnya kesehatan, sementara suci adalah syarat sahnya ibadah. Ya anak-anak, jelas ya perbedaan antara bersih dan suci. Kemudian kita akan belajar tentang hadas dan najis. Hadas, apa itu hadas? Hadas adalah keadaan badan yang tidak suci atau kotor ya. Ada dua macam hadas. Yang pertama adalah hadas kecil ya. Contohnya adalah buang air kecil, buang air besar, buang angin atau kentut. Cara menghilangkan hadas kecil ini adalah dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian berwudu ya anak. Kemudian yang kedua adalah hadas besar. Contohnya adalah haid atau menstruasi bagi perempuan. Cara menghilangkannya adalah dengan cara mandi wajib atau mandi besar. Jikalau tidak ada air, boleh dengan tayamum. Kemudian kita belajar tentang najis. Apa itu najis? Najis adalah sesuatu yang kotor sehingga menyebabkan tidak sahnya ibadah. Ada 3 macam najis. Yang pertama, najis mukhafafah atau ringan. 2, najis mutawasitoh atau sedang. 3, najis mughaladoh atau berat. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain ASI. Ya, jikalau ada benda yang terkena air kencing bayi laki-laki tersebut, maka cara menyucikannya adalah dengan cara memercikkan air ke benda tersebut ya, meskipun tidak mengalir, tidak apa-apa. Beda lagi kalau air kencing bayi perempuan yang belum makan apapun selain ASI, maka cara membersihkan najisnya adalah dengan cara mengalirkan air ke benda yang terkena najis tersebut ya. 2, najis mutawasitoh atau najis sedang. Contohnya adalah air kencing, darah, nanah, tinja, kotoran hewan, dan lain sebagainya ya. Najis mutawasitoh ini dibagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini ada tetapi zat, bau, dan warnanya tidak nampak atau tidak nyata. Ya, caranya adalah mengalirkan air ke benda yang terkena najis hukmiyah tersebut. 2, najis ainiyah yaitu najis yang terlihat atau nyata, zatnya
warnanya, baunya, dan rasanya ya. Kemudian kita belajar cara membersihkannya ya anak-anak, sama juga ya dengan mengalirkan air ke benda yang terkena najis ainiyah tersebut. Kemudian kita masuk ke 3, najis mugoladoh atau najis berat ya. Contohnya adalah air liur anjing dan babi. Cara menghilangkannya yaitu kita hilangkan dulu wujud najisnya, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan debu ya anak-anak. Itulah penjelasan dari hadas dan najis. Kenapa Bu kita belajar hadas dan najis? Karena ajaran Islam sangat menganjurkan kita untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun dan kapanpun, karena kebersihan dan kesucian adalah sebagai syarat sahnya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, at-tuhuru syatrul iman, artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada tugas dari Bu Rahma. 1. Apa itu bersih? 2. Apa itu suci? 3. Apa itu hadas? 4. Apa itu najis? 5. Sebutkan macam-macam najis. 6. Berilah contoh najis mukhafafah dan cara membersihkannya. 7. Berilah contoh najis mutawasitoh dan cara membersihkannya. 8. Berilah contoh najis mugoladoh dan cara membersihkannya. 9. Tulislah hadis tentang kebersihan beserta artinya. 10. Mengapa dalam agama Islam suci dari hadas dan najis itu sangat penting? Jelaskan pendapatmu. Inilah 10 tugas dari Brahma, dikerjakan di buku tulis agama ya anak-anak. Semoga anak-anak semua paham, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.